Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis 16 Dzulhijjah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah, pelajaran akidah untuk kelas 8 SMP Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para santri sekalian, ahibbati tullab hafizakumullah yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Kita masih di bab yang ke-23, yaitu Imam Muslim meriwayatkan di halaman 88. Lihat bukunya semua halaman 88. Lihat bukunya semua halaman 88. Imam Muslim meriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawaliyal arda." Taib. Al-an karriru ma'i. Mas, unmute Mas. Ayo kita baca sama-sama. Naqra'u sawiyan. Ya, iftah as-saut kullukum. Iftah as-saut kullukum. Naqra' sawiyan. Iftah as-saut. Buka suaranya, buka audionya. Rafi ikhbar, buka. Rafi ikhbar, buka. Taib. Naqra' sawiyan. Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwali minha wa u'titul kanzainil ahmara wal abyada wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin 'ammah alla yuhlikaha bisanatin 'ammah wa alla yusallita 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim
fayastabiha baydatahum, wa inna rabbi qal ya Muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin 'ammah wa alla usallita 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama'a 'alaihim man bi aqtariha hatta yakuna ba'dhuhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhuhum ba'dha. Taib. Sekarang dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Di unmute seluruhnya. Ya, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan barat. Dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi. Yang dibentangkan kepadaku itu, dan aku diberi 2 pembendaraan simpanan, merah dan putih, Imperium Persia dan Romawi. Aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan, dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya merampas seluruh negeri mereka. Lalu Tuhanku berfirman, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak akan berubah lagi. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatku bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan, dan tidak akan menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka selain dari kaum mereka sendiri, sehingga nantinya musuh itu akan dapat merampas seluruh negeri mereka, sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka, sampai umatmu itu sendiri sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Perhatikan, sekarang kita pelajari hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Tanggal 16 Zulhijjah 1441 sama dengan tanggal berapa, Mas? 6 Agustus 2020, hari Al-Khamis.
Taib. Sekarang kita pelajari, perhatikan baik-baik di sini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua doa. Yang pertama, umatnya tidak dibinasakan dengan kekeringan. Paceklik itu artinya kekeringan, ya. Kemudian yang kedua, doa Nabi Muhammad SAW, umatnya tidak dihancurkan oleh musuh dari luar Islam, oleh musuh dari luar Islam. Nah, kemudian perhatikan para santri sekalian, ini doa Nabi Muhammad SAW agar umatnya tidak dibinasakan oleh Allah dengan kekeringan. Doa yang kedua, agar umatnya tidak dihancurkan oleh musuh dari luar Islam. Nah, doa ini dikabulkan oleh Allah. Mas, gambar anak digedein gitu mas, yang ini, yang di layar. Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa umatnya tidak dibinasakan dengan kekeringan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ini yang tidak dikabulkan oleh Allah, umatnya tidak dihancurkan oleh musuh dari luar Islam. Tetapi benar dikabulkan oleh Allah juga, tapi ada tambahannya. Tapi musuh dari dalam, yaitu orang-orang munafik. Tapi musuh dari dalam, akhirnya nanti, ya, musuh dari dalam ini bisa menghancurkan umat Islam, yaitu orang-orang munafik. Nah, itu maknanya bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah dua doa. Yang pertama, umatnya tidak dibinasakan dengan kekeringan. Yang kedua, umatnya tidak dihancurkan oleh musuh dari luar Islam. Dua-duanya dikabulkan oleh Allah. Cuma yang kedua ini nanti ada musuh dari dalam yang menghancurkan umat Islam. Artinya perang saudara. Ya, artinya apa? Perang saudara. Nah, ini. Kita baca lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Barqani dalam sahihnya dengan tambahan innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudhillin. Lihat semua bukunya, para santri sekalian, lihat semua bukunya, ya. Wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah wa la taqumus sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budal fi'amun min ummati al-awthan. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa annahu khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratun la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Perhatikan artinya, halaman 90, perhatikan. Dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Ini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW takut terhadap umatnya
nanti ada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ya, takut terhadap umatnya, nanti ada pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin di sini maksudnya siapa? Penguasa. Atau bisa juga ada orang-orang yang dianggap sebagai ulama, tetapi dia menyesatkan, memberikan fatwa-fatwa aneh, menyampaikan ilmu-ilmu yang aneh. Ya, ini dia. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, jadi catat, perhatikan, catat. Siapa pemimpin-pemimpin yang menyesatkan? Ada dua, ya. Pemimpin yang menyesatkan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman. Satu, yaitu penguasa yang tidak berhukum kepada hukum Allah. Satu. Yang kedua, para orang-orang yang dianggap ulama tapi menyesatkan umat. Dengan ajarannya. Nah, ini maksudnya. Ya. Dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Para pemimpin yang menyesatkan ada dua tafsirannya. Catat, jangan lupa. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku. Apa maksud pertumpahan darah? Maksud pertumpahan darah adalah perang saudara. Sesama kaum muslimin berperang. Pertumpahan darah. Berperang. Sesama kaum muslim. Jadi seperti yang disebutkan tadi dalam doa, bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa agar umatnya tidak dihancurkan oleh musuh. Benar, dikabulkan doanya oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, ternyata ada musuh dari dalam yang mengakibatkan apa? Berperang sesama kaum muslimin. Perang apa namanya? Saudara. Ya. Maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Perang tersebut sampai hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Nah, garis bawahi ini. Inilah inti pendalilannya. Ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Ya, kiamat tidak akan terjadi sebelum umatku mengikuti orang-orang musyrik. Sama dengan babnya, bahwasanya ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Nantinya akan ada. Dan sudah ada. Ya, dari umat ini yang menyembah berhala. 6. Dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku nabi. Catat baik-baik.
30 pendusta pengaku nabi. Berarti ini nabi palsu. Ustadz, sepertinya di Indonesia saja sudah banyak yang ngaku nabi palsu. Kenapa ini disebut 30? Maka jawabannya 30 ini angka, catat, angka menunjukkan banyak, bukan batasan. Nah, ya. Menunjukkan banyak, bukan untuk apa? Batasan. Jadi angka 30 ini menunjukkan banyak, bukan batasan. Nih, angka 30 menunjukkan banyak, bukan batasan. Ya. Padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh pun demikian, akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegak membela yang hak dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Mereka tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghina mereka sampai datang keputusan Allah tabaraka taala. Apa maksud keputusan Allah? Keputusan Allah, sampai datang keputusan Allah, yaitu hari kiamat. Nah, yang dimaksud dengan keputusan Allah maksudnya adalah hari kiamat, sampai datang hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa akan terus ada sampai hari kiamat yang memperjuangkan agama Islam yang benar berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahibati tullab, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Sekarang catat makna dari hadis. Makna dari hadis. Ya, catat, jangan ada yang tidur. Kamis depan imtihan, ikhtibar, ulangan. Ya, Kamis depan ulangan bab ke-23. Ya, maka diulang yang sudah dijelaskan. Taib, makna ayat makna hadis, ya. Makna hadis. Catat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa meminta kepada Allah dua permintaan. Satu, umatnya tidak dihancurkan dengan kekeringan, tidak ada air. Itu tidak akan pernah terjadi di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Dua, umatnya tidak dihancurkan oleh musuh, ya. Dan Allah mengabulkan doanya. Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umatnya akan ada yang melakukan kesyirikan, yaitu menyembah berhala. Berhala. Ini makna hadis, ya, makna hadisnya seperti itu. Kemudian hubungan hadis dengan bab. Apa hubungan hadis yang kita barusan baca dengan bab? Ya, hubungannya adalah bahwa hadis ini memberitahukan atau mengabarkan dengan benar bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, ada yang melakukan kesyirikan. Nah, ini hubungan babnya. Bahwa hadis ini memberitahukan bahwa ada umat Islam, ada yang melakukan kesyirikan. Ya. Ini hubungan hadis dengan bab yang ke-23. Ya. Dicatat baik-baik, dipahami. Hadis ini memberitahukan dengan benar bahwa memang benar terjadi nanti ada umat Islam yang melakukan kesyirikan, menyembah berhala, percaya kepada dukun, percaya kepada tukang ramal, percaya kepada apa lagi? Percaya kepada jimat, ya. Ada bintang mendatangkan kesialan, ada hari mendatangkan kesialan, kepercayaan seperti itu. Bahwa ada umat yang merelakan, yang melakukan kesyirikan. Nah, baik. Sekarang kita catat faidah hadis. Faidah. Ini makna hadis, ini hubungan hadis dengan bab. Kemudian selanjutnya adalah faidah hadis. Faidah hadis. Yang pertama, faedah hadis. Yang pertama, kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tidak ada nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga adalah
kabar yang pasti terjadi bahwa umat ini ada yang melakukan kesyirikan, bahwa umat ini ada yang melakukan kesyirikan. Nah, ini faedah hadis. Ya, faedah hadis seperti itu. Nah, taib. Sekarang kita mempelajari kandungan bab. Kandungan bab. Ya, kita mempelajari kandungan bab sekarang. Nah, kandungan bab ini, perhatikan nomor 1, tafsir ayat dalam surat An-Nisa. Ayat dalam surat An-Nisa yang dimaksud adalah ayat 51. Tafsir ayat dalam surat An-Nisa ya adalah ayat 51 yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Dan tafsirannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam bentuk pengingkaran bahwa meskipun kaum Yahudi dan Nasrani diberikan Alkitab, Taurat dan Injil, maka mereka ada yang melakukan kesyirikan. Begitu juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Qur'an, tetapi nanti ada yang melakukan kesyirikan. Naam. Kemudian kandungan yang kedua, tafsir ayat dalam surat Al-Maidah ayat 60. Makna ayatnya atau tafsirnya adalah bahwasanya kaum Yahudi dan Nasrani mereka dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan dijadikan kera dan babi oleh Allah. Kenapa? Karena mereka menyembah sembahan selain Allah. Maka umat Islam sebagiannya nanti akan ada yang menyembah selain Allah meskipun mereka sudah mendapatkan Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kandungan bab yang ketiga, tafsir ayat dalam surah Al-Kahfi, yaitu ayat ke-21. Maka tafsirannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap kuburan Ashabul Kahfi. Mereka membangun di atas kuburan tersebut masjid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya akan ada dari umat ini yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, di dalamnya disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsir surat Al-Kahfi. Ya. Kemudian yang keempat, masalah penting sekali, yaitu apa pengertian iman kepada jibt dan taghut di sini. Apakah sekedar percaya dalam hati atau mengikuti orang-orangnya sekalipun membenci barang-barang tersebut
dan mengerti akan kebatilannya. Maka ahibati hafizakumullahu taala, yang dimaksud dengan kandungan bab yang keempat ini adalah bahwa pengertian beriman kepada jib dan taghut di sini adalah di dalam hati, ya, di dalam hati. Meskipun seseorang beriman kepada jib dan taghut di dalam hati, maka dia telah melakukan kesyirikan. Meyakini ada sembahan di dalam hatinya yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sebagai buktinya apa yang dikatakan ahli kitab kepada orang-orang kafir, kaum musyrikin Mekah, bahwa mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Nah, ini kebiasaan orang-orang ahli kitab yang mengaku bahwa jalan mereka lebih benar dibandingkan umat Islam, padahal tidak demikian. Ya, itu kandungan yang kelima. Kandungan yang keenam, bahwa iman kepada jib dan taghut. Saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya apa yang dimaksud dengan jib dan taghut. Jib adalah tukang sihir, tukang ramal, dukun, santet. Taghut adalah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa iman kepada jib dan taghut mesti akan terjadi di kalangan umat Islam sebagaimana ditetapkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Dan inilah yang dimaksud dalam bab ini, bahwa sebagian dari umat Islam akan beriman kepada selain Allah, percaya kepada tukang ramal, percaya kepada dukun, santet, guna-guna, pelet, percaya kepada jimat, ya, percaya kepada keris, benda mati, bisa menyembuhkan, bisa memberikan penyakit, bisa menahan mudarat. Nah, ini semua adalah iman kepada jib dan taghut. Ya, ini semua disebut dengan beriman kepada jib dan taghut. Nah, yang ketujuh, dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa akan terjadi penyembahan berhala di banyak kalangan dari umat ini. Nah, ini inti bab, bahwa akan terjadi penyembahan berhala di banyak kalangan dari umat Islam. Ya, percaya kepada jimat, percaya kepada kuburan, percaya kepada tukang ramal, dukun, santet, dan semisalnya. Yang kedelapan, hal yang amat mengherankan, munculnya orang yang mengaku nabi seperti Al-Mukhtar. Al-Mukhtar ini salah satu pengaku nabi. Ya, salah satu pengaku nabi. Padahal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan bahwa dirinya termasuk dalam umat ini, bahwa Rasulullah SAW benar, dan bahwa Al-Quran benar. Padahal disebutkan dalam Al-Quran bahwa Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Seperti firman Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad SAW bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ya. Yang anehnya, yang mengaku-ngaku jadi nabi itu, dia ngaku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan aneh. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW penutup para nabi. Di dalam hadis Rasul, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa beliau adalah penutup para nabi. Nah, ini ada orang-orang datang belakangan mengaku-ngaku menjadi penutup para nabi. Ya. Menjadi penutup para nabi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah.
Namun demikian pengakuan kenabian, Al-Mukhtar dia percaya orang. Nah, lebih parah lagi dipercaya orang. Ya. Meskipun jelas kontradiksinya, ia muncul pada akhir masa sahabat dan diikuti oleh banyak orang. Kesembilan, Rasulullah SAW mengabarkan kabar gembira bahwa al-haq, kebenaran Allah dan ajarannya tidak akan dapat dilenyapkan sama sekali. Sebagaimana telah terjadi pada masa lalu, bahkan akan tetap ada golongan yang tetap berpegang teguh dan membelanya. Nah, ini kabar gembira bagi kita. Umat Islam ini akan agama Islam ini akan ada selalu yang memperjuangkannya dari umat Islam. Memperjuangkan kebenaran akan ada selalu seperti itu. Yang ke-10, tanda utamanya bahwa mereka sekalipun sedikit jumlahnya tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan ataupun menentang mereka. Tanda utamanya bahwa mereka sekalipun sedikit jumlahnya tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghina atau menentang mereka. Maksudnya yang memperjuangkan kebenaran nanti akan ada terus sampai hari kiamat, meskipun jumlahnya sedikit. Ya, meskipun jumlahnya sedikit. 11, bahwa kondisi ini tetap berlangsung sampai hari kiamat. Artinya akan ada yang memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan hadis Rasul sampai hari kiamat. Terus ada. Jadi jangan khawatir para santri-santri sekalian bahwa akan ada dari umat ini yang memperjuangkan kebenaran, ya, walaupun sedikit. Dan itu sampai hari kiamat. Nah, 12, tanda-tanda besar atas kenabian Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam hadis adalah: 1, beliau memberitahukan bahwa Allah telah membentangkan kepada beliau belahan timur dan belahan barat. Nah, ini maksudnya Nabi Muhammad SAW nanti akan menguasai dunia dari timur dan barat, dan beliau menjelaskan makna hal tersebut. Kemudian terjadi seperti yang beliau beritakan, berlainan halnya dengan belahan selatan dan utara. Jadi kan dunia itu ada belahan barat, belahan timur, kemudian belahan selatan, belahan utara. Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa beliau akan menguasai belahan barat dan belahan timur. Dan ini terjadi. Nah, ketika terjadi berarti kan benar, ya, bahwa sabda Nabi benar, hadis Rasul benar. Ini menunjukkan kebenaran kekuasaan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini diingat ini, ya. Diingat baik-baik oleh para santri sekalian. Nanti saya akan tanya apa bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, beliau memberitahukan bahwa beliau diberi 2 pembendaharaan simpanan. Maksudnya yaitu beliau bisa menaklukkan kerajaan Romawi yang berada di Italia dan Persia yang berada di Iran sekarang ini. Dan itu terbukti bahwasanya beliau di zaman beliau menaklukkan dua daerah ini. Beliau memberitakan bahwa doanya untuk umatnya dikabulkan dalam 2 perkara. Nah, ini juga tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Doanya dikabulkan. Sedangkan perkara yang ketiga tidak dikabulkan, yaitu perkara yang ketiga, ya, tadi 1 perkara yang pertama apa? Doa Nabi Muhammad SAW yang pertama tadi adalah agar umatnya tidak dihancurkan dengan kekeringan. 2, agar umatnya tidak dihancurkan oleh musuh. 3, agar umatnya tidak ada musuh dalam selimut. Nah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. 1, tidak dihancurkan dengan
kekeringan. 2, tidak dihancurkan oleh musuh dari luar Islam. Yang ketiga, tidak dihancurkan oleh musuh dari dalam Islam. Nah, yang ini dikabulkan, yang ini dikabulkan, yang ini tidak dikabulkan. Nanti ada musuh-musuh dari dalam, ya, yang menghancurkan kaum muslimin. Naam, kemudian beliau memberitahukan bahwa akan terjadi pertumpahan darah di antara umatnya, dan kala itu sudah terjadi tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Nah, pertumpahan darah bahkan dari zaman sahabat sudah terjadi pertumpahan darah, dan kalau sudah terjadi tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Dan ini terjadi, ya terjadi. Beliau memberitahukan bahwa sebagian umat ini akan menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Ini juga terjadi, perang saudara antara sesama muslim. Beliau memberitakan akan munculnya orang-orang yang mengaku nabi pada umat ini. Ini juga terjadi, banyak. Bahkan di Indonesia ada namanya Tateng, nabi palsu Tateng. Ya. Kemudian beliau memberitahukan bahwa akan ada tetap segolongan yang tegak membela kebenaran dan mendapat pertolongan dari Allah. Ini semua terjadi. Makanya penulis mengatakan, dan itu semua benar-benar terjadi persis seperti yang beliau beritakan, padahal masing-masing berita tersebut sangat di luar jangkauan akal. Artinya susah diterima akal pada saat itu. Nah, ini dihafal ya para santri sekalian. Kalau saya tanya apa bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, maka dihafalkan ini. Apa bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW? Yang ke-13, apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya hanyalah para pemimpin yang menyesatkan. Ini sudah saya jelaskan. Apa maksudnya para pemimpin yang menyesatkan? Yang ke-14, perlu diperhatikan makna dari penyembahan berhala. Penyembahan berhala maksudnya adalah meyakini bahwasanya berdoa boleh kepada berhala tersebut. Nah, cukup tanya, Kamis depan ulangan bab ke-23. Ya, yang sudah saya ajarkan 4 pertemuan dipahami baik-baik. Kamis depan ulangan, dan jangan diremehkan ulangan harian, ya. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.